Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustan, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Marangkayu. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Kali ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025 di kelas 12D dengan tema kewarisan dalam Islam, berbagi dalam kearifan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua? Sekarang sudah jam hampir sudah lewat duhur. Saya mau tanya dulu, Bapak mau tanya. Tadi sholat duhur berjamaah? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita belajar PAI yang menyangkut atau terkait dengan pembahasan kewarisan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau pembelajaran dimulai dengan berdoa. Adapun doa yang saya sampaikan adalah doa khatmul Quran. Artinya apa? Mudah-mudahan pembelajaran ini dengan wasilah Al-Quran yang akan kita baca nanti, ayat-ayat yang akan kita baca nanti, akan memberikan rahmat kepada kita, sehingga pelajaran ini bukan hanya sampai pada pikiran kita, tapi juga sampai di hati. Ilmu itu bukan hanya di kitab, tapi ilmu semestinya ada di hati. Paham semuanya? Oke, kita mulai ya. Hafal semua doa khatmul Quran? Hafal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Inilah yang akan kita pelajari tentang kewarisan dalam Islam, berbagi dalam kearifan. Ya, kita berdoalah uangnya nanti emasnya seperti inilah, mudah-mudahan banyak. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau menampilkan sebuah video. Ini tentang masalah kewarisan. Tolong disimak baik-baik, dan kira-kira kalau setelah disimak, mungkin kita punya persepsi, oh warisan kayak gini ya. Silakan ditonton ya. Bre, mau kemana sih buru-buru nyari BLT? Untung, kasih waktu sebentar lagi bang. Waktu. Oh iya, untung diingetin deh. Oke, kita lanjut anakku sekalian. Ternyata kesukaan bapaknya dia nggak tahu. Pas jumlah uangnya bapaknya langsung ditahu. Nah, ini menandakan bahwa ada saja orang itu sangat bergantung pada warisan. Nah, Bapak mau tanya, setelah menonton tadi, kira-kira tahukah apa itu warisan? Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menganalisa apa itu warisan. Nah, sebelum kita lanjut, silakan Bapak kasih waktu. Kira-kira menurut kalian warisan itu apa? Ya, angkat tangan. Yang mana siapa? Siapa yang lebih dulu punya analisa tentang apa itu warisan? Ya, tinggal dibaca. Ya, enggak apa-apa. Apa itu warisan? Warisan adalah harta peninggalan yang diberikan, bisa jadi kepada dari orang tuanya, saudaranya, kerabatnya. Jadi kayak misalnya saya punya harta Pak, saya punya harta. Ya. Nah, saya sakit. Ya. Nah, untuk melanjutkan harta saya, karena saya sudah tidak bisa apa-apa kan kalau kita sudah meninggal nanti. Ya. Saya berikan harta saya ke saudara saya misalnya untuk melanjutkannya. Bisa jadi uang, rumah, tanah, peninggalan saya. Oh, dititip untuk dilanjutkan. Iya, Pak. Iya. Aplaus.
Ya, yang di sana ada apa itu warisan? Ya, kira-kira apa itu warisan? Ya, warisan itu ya Benda yang diberikan oleh kepala keluarga atau ayah kepada anak atau kerabatnya, bisa berupa uang, sertifikat, serta benda-benda berharga lainnya. Oh gitu. Jadi benda yang diberikan oleh kepala keluarga seperti ayah ke anak-anaknya atau kerabat yang lain, apakah bisa juga berupa uang, sertifikat, atau benda-benda berharga lainnya. Oke, itu katanya warisan. Oke, kita berikan aplaus. Ya. Berbicara tentang warisan ini pada semangat semua ya. Ya, iyalah. Sampai ada yang bilang cara kaya yang cepat adalah dengan menunggu warisan. Sama video tadi kan, mau bayar utang, ternyata ditagih utangnya, nunggu dulu bapaknya meninggal, baru mau bayar utang. Padahal utang itu mesti dipercepat untuk dilunasi. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ya. Tapi sebelum Bapak lanjut, mohon maaf Bapak lupa ya. Bapak lupa untuk mengabsen. Ya, dengar namanya baik-baik untuk melihat kehadiran anak sekalian. Pertama, Aris Setiawan. Hadir. Bagaimana, sehat? Sehat ya. Pak Hari Muhammad. Bagaimana keadaan? Sehat? Ya. Dan terakhir Syahratu Ramadhani yang tadi mau menjawab tapi malu-malu. Gak apa-apa. Jadi menjawab itu harus sekalian. Jadi ketika kita disuruh menjawab, itu bukan berarti kita ditekan untuk menjawab dengan benar. Karena ini kan masih pembukaan. Apapun yang diberikan kepada kita kesempatan, maka disitulah waktunya kita menganalisa, berpikir. Nanti juga akan kita jelaskan. Paham? Ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian, ketika ada pertanyaan dari Bapak yang kalian belum dapat, nah kesempatan kalian untuk mengungkapkan segala idenya. Ide itu biasanya bayangan sebelum sesuatu itu ada. Kalau sudah ada, itu bukan lagi ide, itu penegasan. Kita insya Allah pada kesempatan ini kita sudah masuk pembelajaran inti. Insya Allah kita akan belajar dari 3 materi ini. Peta konsepnya, yang pertama menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam. Kira-kira apa itu waris? Apa itu waris? Ada yang bilang waris itu Pak tetangga saya, namanya waris. Bukan. Waris itu peninggalan. Tadi katanya kalau punya harta banyak, dia kasih ke orang untuk melanjutkan. Anggaplah perusahaan. Amin. Kalau itu banyak uang, ada sertifikat dan sebagainya. Kemudian ternyata warisan itu nggak langsung dikasih. Nggak mentang-mentang, langsung dikasih ini kamu. Kalau itu warisan. Karena ada banyak pemberian. Ada hadiah, ada hibah, ada sedekah, ada warisan. Nah, untuk kesempatan ini, kita full membahas tentang warisan. Beda lagi kalau sedekah, beda lagi kalau wakaf. Beda. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk kesempatan ini kita fokus pada pembahasan tentang warisan. Kemudian sebab memperoleh, apa sebabnya kira-kira? Apakah temanan langsung dikasih warisan, ataukah istilah apa ya sekarang ini ya, besti-bestian, kan ada begitu ya, besti. Yang laku sekarang istilah, iya besti, besti coy, kan begitu ya. Ingat, belum tentu besti itu berhak untuk dapatkan warisan. Selanjutnya, sebab terhalangnya memperoleh harta warisan. Siapa tahu kayak tadi itu, film yang tadi, yang dia nunggu bapaknya meninggal. Apakah kira-kira nanti orang seperti itu bisa dapat warisan? Ya,
ini sebab terhalangnya memperoleh harta waris. Siapa tahu ini nih kita udah termasuk nama nih. Nanti ini dapat 100 juta, ini dapat mobil, ini. Ternyata nggak jadi karena ada sebab terhalangnya. Nah, pada kesempatan ini kita belajar semua tentang itu. Bagaimana? Siap untuk belajar? Siap ya? Semangat. Selanjutnya kita lihat dulu pengertian warisan. Menurut bahasa warisa itu dalam bahasa Arab itu warisa seperti ini tulisannya. Warisa. Itu dalam bahasa Arab berasal dari akar kata warisa yarisu. Yarisu. Kemudian wirsan. Warasa yarisu wirsan. Kemudian yang artinya berpindah harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Maksudnya kepada orang lain ini orang selain daripada dia. Boleh saja istrinya kah, anaknya kah, dan sebagainya. Jadi ilmu waris itu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Artinya apa? Boleh saja kumpul semua nih. Semuanya kumpul. Anaknya, anak laki-laki, anak perempuan kumpul. Kumpul orang tuanya, kumpul sepupunya. Oh ternyata pas mau dibagikan warisan ada yang nggak berhak. Kemudian yang berhak itu tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nggak boleh bilang ya, nggak boleh kita bilang tergantung rezeki. Wah, nggak boleh. Warisan itu sudah punya hitung-hitungan. Kita lanjut. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Apakah tujuan pembagian warisan? Kalau Bapak tanya ke kalian, apa kira-kira tujuan pembagian warisan? Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk merefleksikan idenya, analisanya, kira-kira kenapa sih harus warisan itu dibagi dengan baik? Kira-kira yang selesai, angkat tangan dulu. Ya, namanya siapa? Agar temannya dengar. Yang lainnya sambil ya. Yang lain sambil ya, sambil menulis ya. Berdiri boleh. Ya boleh berdiri sama temannya ya. Jadi, agar harta peninggalan pemilik waris dapat dibagi secara adil dan benar sesuai dengan keinginan sang pewaris, agar tidak menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Oh, jadi tujuan pembagian warisan agar pembagian itu sesuai dengan si pewaris, keinginannya. Oh iya, tepuk tangan tuh semuanya. Iya, masuk akal juga sih. Kan sesuai dengan siapa tahu nanti pas bilang, loh kok dibagi kayak gitu? Saya kan nggak mau kalau begitu. Makanya dibagi warisan itu supaya terbagi sesuai dengan kemauannya. Kan banyak tuh orang yang dalam warisan, oh saya mau begini, ya harta ini ya. Ada kan itu kalau cerita harta, oh saya maunya ini. Ada yang mau ngambil rumah lah, ada yang mau ngambil mobil lah, ada yang mau mengambil tanah. Nah katanya si muslimah yang kita panggil dengan Mimah, ya katanya pembagian warisan itu tujuannya agar apa yang diinginkan pemilik warisan sesuai dengan harapannya. Betul? Oke, tepuk tangan yang kedua kalinya. Oke. Ada lagi? Boleh. Yang lain boleh.
Ngomong aja nggak apa-apa. Iya, Jumardi, silakan. Adalah untuk Berdiri coba Jumardi, saya mau lihat. Wah, ini body paskibraka ini. Ya, mantap bodinya. Ya, lanjut Jumardi. adalah untuk melanjutkan warisan kepada anak-anak tersebut supaya ada yang melanjutkannya seperti tanah, uang dan rumah untuk digunakan dengan baik bukan dipakai untuk berfoya-foya. Wah, mantap. Supaya harta itu berkelanjutan. Jangan sampai nanti dijual baru poya-poya. Bagus sekali, mantap. Iya, artinya Jumardi ini melihat fungsi hartanya. Ya, dia melihat fungsi hartanya. Kalau tadi Mima supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik harta. Coba kita lihat. Menurut agama, tujuan pembagian warisan itu kayak gimana sih? Kita lihat. Yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Ini kan kejadian tuh. Kejadian saudara kelahi karena apa coba? Warisan. Bahkan ada yang saling membunuh. Kalau membenci mah biasa. Ada yang sampai membunuh gara-gara warisan. Pernah lihat nggak di YouTube kah, di TikTok kah, yang gara-gara warisan, itu rumah sudah dibangun. Kan ada rumah sudah dibangun. Anggaplah si Ramadan ini membangun. Ternyata tanah itu, datang rahmat. Itu tanahku loh. Itu bagianku, itu warisanku. Ya karena rahmat itu menempuh jalur hukum, pengadilan, kalah si Ramadan, sudah. Rumahnya dihancurkan. Nangis deh Ramadan. Udah berantau lama-lama, ternyata rumahnya hancur. Nah, jadi salah satu fungsinya warisan itu dibagi. Pertama adalah agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Yang kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Itu ada kejadian di salah satu suku tertentu yang mengatakan bahwa anak terakhir kalau perempuan pasti dapat rumah. Ada kan? Ada begitu. Nah, yang tadi laki-laki ini nggak dapat warisan, kan pasti dia protes kan, masa saya yang bantuin bapak cari duit, saya yang bantuin bapak bangun rumah, loh kok yang dapat itu anak terakhir, mentang-mentang anak terakhir, kan gitu ya. Nah, ini semua yang ditakutkan dalam agama diatur warisan sedemikian rupa. Dapat memiliki harta secara halal. Jadi dibagi supaya hartanya itu secara halal. Bapak pernah nonton ada anak yang mempengadilankan mamanya hanya karena warisan. Bayangkan. Dia mengatakan bahwa mamanya itu nggak berhak dapat harta. Bapaknya udah meninggal, datanglah anaknya yang mengatakan bahwa warisan itu nggak ada untuk mamanya. Ada juga gara-gara motor. Gara-gara motor, ini kan ada motor bapaknya. Dipakailah sama mamanya. Anaknya protes. Kenapa motor itu punya mama? Harusnya punya anak. Dan sebagainya. Dipengadilankan. Maka makna daripada pembagian harta warisan menurut Islam itu agar dapat memiliki harta secara halal. Kemudian yang kedua berimbang. Kalau mau-maunya kita, kalau bukan dari segi agama, ya terserahlah siapa mau ngasih banyak.
Ada kan begitu? Tidak seimbang. Anak pertama dapat sawah. Anak kedua ya dapat kaplingan 10 kali 25. Kan gak adil. Maka dalam Islam dibagi secara baik agar harta itu dibagi berimbang. Selanjutnya kita masuk dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian warisan. Ada disuguhkan 3 dalil. Yang pertama ada ayatnya, ada hadisnya. Oh, ternyata diatur juga oleh undang-undang. Negara mengatur juga tentang warisan. Selanjutnya kita lihat ayatnya. Nah, kebetulan ada ayat. Bapak mau bagi-bagikan ayat ini. Lihat. Ya, Bapak mau bagi-bagikan ya. Nah, 1, 2, 3. Ini bukan warisan ya, ini warisan akhirat. Ini harta akhirat ini. Kita mulai. Bapak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. 1, 2, 3. Coba bisa silakan dari cewek dulu. Iya. Jahratul Zahra bisa baca? Ya, silakan Jahratul Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah. Fariidatan minallah. Innallaha kana 'aliman hakima. Masya Allah. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya hadis tentang warisan. Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya. Adapun sisanya bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Kemudian ini tentang undang-undang. Ternyata undang-undang mengatur juga kewarisan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian hukum ilmu waris. Ternyata ada hukum mempelajari ilmu kewarisan yang kayak kita ini. Ternyata hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban hanya bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang dari umat Islam mempelajarinya, semua Islam itu berdosa. Karena kita sudah mewakili mereka, alhamdulillah. Selanjutnya, apalagi ya? Sebab-sebab memperoleh harta warisan. Ini tadi. Yang pertama, hubungan keturunan atau nasab. Ayatnya, dan bagi setiap orang kami tetapkan ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, dan kerabat
Jadi apa yang pertama? Hubungan keturunan atau nasab. Yang kedua, pernikahan. Dan bagi kamu para suami ada setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu. Ya ternyata suami atau istri bisa mewarisi pasangannya. Dan yang ketiga, wala, hubungan karena memerdekakan budak. Untuk yang ketiga ini sudah tidak ditemukan lagi. Selanjutnya, sebab terhalangnya harta waris. Jangan bangga dulu dapat waris. Lihat dulu, ada 3 sebabnya orang nggak bisa dapat warisan. Yang pertama, dia bunuh. Sudah mau pengen, terlalu lama dia sakitnya, udah 3 tahun nggak sakit, nggak mati-mati. Bunuh aja, nggak boleh. Ya, ataukah sengaja atau wahab dan sebagainya. Kemudian perbedaan agama. Contoh nih, anaknya pindah agama, maka anak tersebut nggak bisa dapat harta. Kemudian perbudakan. Ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan apa? Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Misal ada orang Pak meninggal, namun meninggalkan lebih dari 1 istri. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana dengan warisan seseorang yang meninggalkan istrinya lebih dari 1? Oh gitu. Anggaplah si Rahmat ini punya harta, tapi istrinya 4. Kebanyakan. 2 aja lah. Nah, karena ini pertemuan khusus untuk yang mendapatkan harta warisan dan yang penghalangnya, tapi tidak apa-apalah karena ditanyakan. Jadi istri itu hanya bisa dapat harta warisan 1/8. Jadi kalau istrinya 2, 1/8 itu dibagi 2. Kalau istrinya ada 4, maka 1/8 itu dibagi 4. Bukan 1/8 istri pertama, istri kedua, istri enggak. Ya, begitu ya. Jadi kalau umpama ternyata 10 juta nih, ya 1/8-nya 10 juta berapa? Nah 1/8 itu dibagi-bagi. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Jadi, jika ada seorang ahli waris yang meninggal sebelum harta tersebut ada di tangannya, apakah harta tersebut juga termasuk warisan? Oh gini, contoh saya paham, itu pernah ada kasus. Anggaplah ini dapat harta warisan, ternyata belum dia pegang. Anggaplah tanah, mau dijual, belum dia pegang. Tapi sudah ada bagiannya, kira-kira tanah itu dijual 100 juta umpama. Dan ini dapat 30 juta. Dia dapat, sebelum dia pegang, dia meninggal. Maka 30 juta itu juga termasuk harta warisan. Ya harus dibagi baik. Ya, apalagi jangan ya kalau sudah dikasih 30 juta, tiba-tiba yang ngasih itu umpama meninggal, yang ngasih 30 juta. Sebelum dikasih 30 juta itu dia juga meninggal, baru 30 juta ditarik kembali, nggak boleh. Harus dibagi sesuai dengan ketentuan agama. Nah, inilah tadi ini yang dibilang dibagi-bagi supaya nanti dilanjutkan apa dan sebagainya. Jadi harus sekalian, warisan itu nanti dikatakan warisan kalau yang punya harta itu meninggal. Maka kalau orang meninggal ada 3 perkara yang mesti harus disegerakan. Yang pertama utangnya dulu, kemudian wasiatnya, ketiga baru warisannya. Adapun kalau sebelum meninggal harta itu dibagi, itu bukan warisan, itu hibah. Apa namanya? Hibah, pemberian aja. Kalau hibah itu terserah siapa yang mau banyak, siapa yang mau sedikit, terserah. Tapi kalau sudah meninggal, maka mesti dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Oke, anakku sekalian.
Ya, sebelum Bapak selesaikan, ya, sebelum kita berakhir, silakan disimak, ya, silakan disimak. Ada orang, ya, saya ulang, ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal, meninggalkan harta. Ada orang yang meninggalkan harta dan punya anak yang sudah lama berpisah dengan dia. Pas meninggal, anak tersebut muncul. Pertanyaan Bapak, apakah anak itu berhak dapat warisan? Dan apa sebabnya kira-kira? Ya, kira-kira berhak nggak? Ya, Pak? Berhak. Kenapa? Karena anak itu memiliki hubungan keturunan. Bagus sekali. Setelah bapaknya meninggal, anak itu pindah agama. Anak itu, anggaplah bapaknya meninggal hari ini, ya. Kan dia enggak mau pindah agama kalau masih ada bapaknya, kan takut. Besoknya dia pindah agama. Apakah dia masih punya hak untuk dapat warisan? Silakan berpikir. Kan tadi anaknya baru datang. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ataukah 3 menit lah. Ya, Bapak minta masing-masing rombongan ini, kelompok ini, masing-masing punya satu presentasi. Apa sebabnya kira-kira? Oke, silakan. Ya, silakan. Tidak berhak, karena orang non-muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang muslim. Jadi alasannya kelompok satu, katanya apabila bapaknya meninggal, kemudian setelah meninggal tidak mendapatkan harta karena beda agama. Tepuk tangan, itu pendapatnya, ya. Ada yang mau ditambahkan, ya? Oh ya, silakan. Karena perbedaan agama termasuk ke dalam sebab terhalangnya harta waris. Oh, Tadi tidak boleh, Pak, jadi tidak berhak. tidak berhak karena beda agama. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut, ya. Bapak jelaskan sedikit, ya. Untuk masalah perbedaan agama atau ikhtilafuddin, perbedaan agama ini, sebenarnya semua kejadian ini, warisan itu setelah meninggal. Warisan itu dibagi setelah meninggal. Adapun status kewarisan itu adalah sebelum meninggal. Contoh, kalau orang yang dibunuh sebelum dia mati atau sebelum dia mati dia dibunuh. Ya, sebelum dia mati kan? Maka berlakulah hukum itu sebelumnya. Adapun ini perbedaan agama, nanti dia tidak bagus jawaban kalian karena kalian itu cukup kritis, cukup. Nah, cuman yang Bapak sampaikan di sini bahwa itu berlaku ketika dia pindah agama sebelum. Pertanyaan Bapak, pada saat bapaknya meninggal, anaknya masih seakidah apa belum? Berarti berhak. Contoh ya, ada ini ibu. Pas ibu ini melahirkan, lahir, pas lihat
Nia sudah nangis, setelah sudah nangis, ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Nah, setelah dia bilang Nia, anaknya juga meninggal. Ikut loh, ikut kan? Kan ada kejadian kayak gitu, mati anaknya, mati mamanya, ibunya. Kalau ibunya lebih duluan meninggal, maka anak ini berhak dapat harta. Jadi semua harta ibunya dapat juga anak tadi. Nah, setelah anak itu dapat, maka anak ini akan punya harta kemudian dibagi. Lantas bagaimana kalau anaknya lahir dalam keadaan meninggal, baru ibunya meninggal? Nah, itu menandakan bahwa anak itu tidak berhak dapat harta karena dia tidak mendapati ibunya hidup. Nah, kita nonton dulu. Pak, jangan mati dulu. Aku gak mau papa ninggalin aku. Papa udah gak kuat. Kasih papa pergi. Enggak, Pak. Itu sayang sama papa. Papa jangan pergi. Papa harus pergi pun. Kamu jaga diri baik-baik ya nak. Gak mau, Pak. Papa harus semangat hidup. Gak bisa nak. Papa udah tersiksa banget. Jangan, Pak. Dengar, hikmah dari pelajaran kita itu pertama, kita bukan hanya cerita tentang harta warisan, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Jadi yang dapat tadi 3 karakternya. 3 karakternya. Bukan karakter sih, 3 syaratnya. Yang pertama, ya, kemudian pernikahan, ya, kemudian wala atau memerdekakan budak. Kan menyebabkan orang tidak bisa dapat harta adalah apa tadi? Pembunuhan, kemudian perbudakan. Ya. Jadi anakku sekalian yang sama-sama berbahagia, dari apa yang sudah kita pelajari ini, ada nggak salah seorang di antara kalian yang bisa mengungkapkan hikmah pembelajaran pada siang hari ini? Ada nggak? Apa kira-kira nilai yang bisa kita ambil dari hukum waris? Apa kira-kira? Pertama, apa kira-kira yang bisa diambil dari mempelajari hukum? Kita jadi tahu bahwa hak warisan ini diperuntukkan untuk siapa dan tidak berhaknya untuk siapa, dan bagaimana pewaris ini mewariskan warisannya ke yang lain setelah meninggal. Berarti tidak sembarang dikasih aja kayak tadi ya. Tidak sembarang, Pak. Harus Sudah. ada keturunannya, Sebab keturunan. pernikahannya, Ya. hubungan pernikahan Ya. sama wala. Berarti nggak berlaku besti-bestian ya. Tidak. Oke. Bapak berpesan kepada anakku sekalian, ya. Setelah tahu bahwa ternyata itulah hikmah dari belajar tentang masalah kewarisan, maka pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan ke anak-anakku sekalian, hilangkan ego untuk mendapatkan harta kalau memang itu tidak selayaknya. Yang pertama, hilangkan ego ya. Sekalipun kita banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak harapan yang ingin dicapai, maka Bapak berharap jangan pakai ego memaksakan kehendak. Karena agama sudah mengajarkan kita pembagian harta yang benar dan baik. Karena salah satu ilmu nanti, dengar, salah satu ilmu yang terakhir nanti diangkat, pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu kewarisan. Dan kalau mau lebih aman, bagaimana kalau mau lebih aman? Bagilah sebelum hal-hal terjadi pada kita atau meninggal. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.